pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan atas janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebelum ia naik ke sorga, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Peristiwa Pentakosta, kalau kita ditanya apa itu Pentakosta, maka pasti kita akan menjawab pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat istilah Pentakosta. Dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta ini berasal dari kata Pentekoste, yang artinya hari ke-50 dalam tradisi perayaan hari besar bangsa Yahudi. Karena itu pelaksanaan hari raya Pentakosta yang dirayakan gereja-gereja pada masa sekarang ini dihitung 50 hari setelah Paskah. Maka kalau kita hitung Paskah di tanggal 20 kemarin sampai hari ini, maka genap 50 hari kita laksanakan keturunan Roh Kudus. Kalau kita hitung dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tanggal 29 kemarin sampai hari ini, maka 10 hari. Jadi Pentakosta bagi gereja-gereja di zaman ini adalah peringatan hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Pentakosta dirayakan oleh kaum Yahudi sebagai hari raya syukur panen, pengucapan syukur panen. Itu berarti dia tidak punya relasi dengan peristiwa keturunan Roh Kudus. Sebab yang dirayakan oleh bangsa Yahudi untuk perayaan Pentakosta itu adalah peristiwa syukur panen yang mereka lakukan dalam perayaan. Karena itu dalam peristiwa perayaan pengucapan syukur hasil panen itu, semua orang datang ke Yerusalem untuk menyerahkan hasil panen pertama mereka, dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem sebagai pengucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan selama mereka bekerja, dan mereka boleh menerima hasil panen pertama atau perdana, dan mereka merayakannya dalam perayaan syukur panen yang dibilang Pentakosta. Itu berarti dia tidak punya relasi dengan peristiwa perayaan keturunan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat bahwa ketika umat Yahudi melaksanakan peristiwa pengucapan syukur panen ini yang dibilang Pentakosta, semua orang datang ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk mempersembahkan hasil panen pertama mereka atau perdana mereka sebagai tanda pengucapan syukur. Maka pada peristiwa yang dilukiskan atau digambarkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, peristiwa terjadi di sana yaitu pada perayaan hari Pentakosta yang dirayakan oleh umat Yahudi. Semua orang percaya berkumpul
di sana. Yang tadi saya katakan bahwa ketika mereka melakukan pengucapan syukur panen, hasil panen mereka dan membawa ke bait Allah di Yerusalem, maka mereka berkumpul di sana. Saat peristiwa mereka ada dalam satu kebersamaan sebagai bangsa Yahudi yang setiap tahun merayakan hari Pentakosta itu, di satu rumah yang terkunci rapat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada peristiwa Pentakosta itu terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi saat itu, saat semua orang percaya sementara berkumpul untuk merayakan syukur panen atau yang dibilang Pentakosta. Tiba-tiba peristiwa besar pun terjadi. Apa peristiwa besar itu? Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bapak Ibu, kita lihat dalam bagian firman ini bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, dia tidak turun secara kolektif bagi sekumpulan orang yang ada saat itu, tetapi dia hinggap pada masing-masing pribadi. Dia hinggap pada masing-masing orang yang mau menandakan bahwa karunia Roh itu ada pada masing-masing orang. Tuhan Allah tidak mengirimkan Roh Kudus itu turun secara kolektif bagi satu persekutuan, bagi satu gereja, tetapi firman Tuhan katakan bahwa lidah nyala api itu dia hinggap pada mereka masing-masing. Itu berarti dia turun pada masing-masing pribadi, personal. Dan hal itu menandakan bahwa karunia Roh itu ada pada masing-masing orang. Dan berbeda-beda karunia yang ada, yang diberikan oleh Roh itu. Dan selanjutnya, gerakan dari peristiwa turunnya Roh Kudus itu, ada perubahan yang terjadi. Para murid yang tadinya hidup dalam ketakutan, hanya tinggal di dalam rumah yang terkunci, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, perubahan terjadi pada diri mereka ketika Roh itu sudah ada dan tinggal di dalam mereka. Mereka dengan berani mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, mereka ini sementara merayakan Pentakosta atau syukur panen, pengucapan syukur. Maka peristiwa Pentakosta yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul ini terjadi. Peristiwa keturunan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini terjadi pada saat perayaan Pentakosta bangsa Yahudi. Maka kita di zaman ini gereja-gereja lalu mulai merayakan peristiwa Pentakosta, perayaan panen perdana atau hasil panen pertama sebagai perayaan keturunan Roh Kudus, karena dia bersamaan pada waktu yang sama ketika bangsa Yahudi melakukan peringatan Pentakosta pada waktu itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada murid-murid Yesus, tidak saja pada para murid, tetapi semua orang yang berkumpul saat itu. Kisah Para Rasul mencatat ada 3.000 orang laki-laki yang hadir pada saat pencurahan Roh Kudus. Dan karena itu pencurahan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan baru kepada para murid untuk menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang terjadi ketika peristiwa ini terjadi dan dilihat oleh banyak orang? Ada 2 reaksi yang timbul. Yang pertama, ada yang tercengang-cengang, heran, takjub, karena melihat sesuatu yang luar biasa, mujizat yang terjadi saat itu. Para murid yang notabene semua mereka adalah orang-orang Galilea dapat berbahasa dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang dikatakan dalam bagian firman ini. Bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah di Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Para murid ini tidak tahu bahasa-bahasa dari daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Tetapi mereka yang hadir mengerti apa yang dikatakan oleh para murid ketika Roh Kudus hinggap pada mereka. Para murid dapat berkata-kata dengan baik hanya karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa, dan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maka ada yang tercengang-cengang, heran, takjub. Mereka terkejut karena ini sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, mujizat yang mereka lihat. Reaksi yang kedua, ada yang menyindir. Mereka menyindir para murid bahwa para murid sementara mabuk oleh anggur manis. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita menerima Roh Kudus dari Tuhan, dan ketika kita menyatakan dan mengatakan kebenaran karena Roh itu bekerja pada kita, ada 2 reaksi yang terjadi. Menerima apa yang kita sampaikan, dan yang kedua menolak apa yang kita sampaikan. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan dan mengatakan apa yang benar. Maka ketika kita dituntun oleh Roh untuk menjadi saksi Kristus dalam panggilan kita untuk mengatakan yang benar dan melakukan yang benar, kita harus melakukan itu. Walaupun ada yang melakukan penolakan, ada yang menyindir, itu hal biasa. Seperti dalam pelayanan pun sama. Ada yang menerima, tetapi juga ada yang melakukan penolakan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus menunjukkan bagi kita bahwa dengan iman kita percaya betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus tidak hanya memberikan kemampuan bagi kita untuk berbicara dalam bahasa lain seperti para murid, tetapi Roh Kudus memberi kemampuan bagi kita untuk menggapai orang lain dengan pesan Injil, pesan kebenaran yang kita sampaikan lewat kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus.
Pencurahan Roh Kudus merupakan bagian dari janji Yesus kepada para murid-muridnya dan merupakan tonggak penting dalam sejarah berdirinya gereja mula-mula. 3.000 orang percaya, itu yang dihitung itu laki-laki, belum perempuan dan anak-anak yang ada pada saat itu. Mereka memberi diri untuk dibaptis, menerima Kristus, percaya Kristus dan menjadi sebuah persekutuan. Karena itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi ketika semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, dan hal ini mau menunjukkan tentang pentingnya persekutuan dan kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Sebab peristiwa Roh Kudus pada akhirnya memberi sebuah pengharapan baru, kehidupan baru, perubahan baru, pergerakan baru, hadirnya persekutuan gereja mula-mula akibat dari pencurahan Roh Kudus yang membuat pergerakan. Jadi Roh Kudus ini dia tidak pasif, roh yang aktif bekerja dalam diri manusia lewat kasih karunia Allah yang memberikannya bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, maka terbentuk juga jemaat mula-mula pada saat itu. Sehingga betapa pentingnya persekutuan dan kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus kita tidak bisa pelajari. Tetapi Roh Kudus itu harus kita minta setiap saat dari Tuhan. Karena Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang hanya ada pada Allah. Sehingga jika kita mau hidup dan dituntun oleh Roh, maka kita harus minta dari Tuhan Allah untuk memberikan Roh itu bagi kita, menuntun perjalanan hidup kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Dan hal ini juga menjadi bagian kita. Panggilan bagi orang percaya untuk menyampaikan berita keselamatan kepada dunia, menceritakan kebesaran Allah, kebenaran, dan mengerjakan kebenaran itu di dalam panggilan kita. Saat ini Roh Kudus sudah berdiam dalam diri Bapak Ibu dan saya. Dan Allah menghendaki agar kita yang telah didiami oleh Roh Kudus harus dapat mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang benar, menceritakannya, menjadi saksi di tengah panggilan pengutusan kita. Para murid yang tadinya takut menjadi berani, maka kita yang sudah menerima Roh Kudus lewat baptisan, kita pun harus berani untuk mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kesaksian hidup kita yang nyata. Pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, sudahkah kita melibatkan diri untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita? Jika sampai hari ini kita belum melibatkan diri untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita, mari dalam peringatan pencurahan Roh Kudus ini kita bergerak dalam sebuah pembaharuan dan perubahan hidup sebagai orang percaya dalam panggilan untuk mewartakan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita, mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kita membuka hati untuk Roh Kudus dan menundukkan diri pada kehendak Allah, sehingga Roh Kudus akan berkarya di dalam kita dan memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala perjalanan hidup yang mungkin penuh dengan tantangan, pencobaan, dan penggodaan. Ketika kita minta Roh Kudus berkarya di dalam kita, memberi kekuatan bagi kita, maka kita akan mampu melawan segala tantangan, menghadapinya dengan sukacita, karena kekuatan Roh itu ada pada kita. Roh Kudus menaungi orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani.
Kita harus berani untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan takut, sebab roh yang berdiam dalam kita memberi kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan panggilan kita di tengah kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan katakan bagi kita, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maka mari kita pulang menjalani pergumulan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita di peringatan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta di hari ini. Dan kita melakukan perubahan hidup, pergerakan dengan roh yang Tuhan Allah berikan bagi kita untuk menjadi saksinya dengan berani dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita dengan roh-Nya untuk menjalani hidup yang Dia percayakan bagi kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Keturunan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.